Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini profil perwira tinggi asal Sulawesi Utara yang pernah bertugas menjadi pemimpin upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Irjen Polisi Purnawirawan almarhum Dr. Andes Tommy Trider Yakobus. Beliau merupakan putra Nusa Utara asal Siau dengan jabatan terakhir sebagai Kapolda Papua. Beliau juga pernah ditugaskan menjadi komandan upacara di zaman Presiden Soeharto pada awal tahun 1990-an. Irjen Polisi Purnawirawan almarhum Dr. Andes Tommy Trider Yakobus merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1973. Irjen Polisi Purnawirawan almarhum Dr. Andes Tommy Trider Yakobus pernah mendapatkan perpanjangan usia pensiun dari Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, bersama dua jenderal lainnya, yaitu Wakapolri saat itu, Komjen Polisi Adang Darajatun, dan Kapolda Aceh saat itu, yakni Irjen Polisi Bahrum Shah Kasman. Beliau mendapatkan perpanjangan usia pensiun karena tenaga dan pikiran perwira terbaik Polri ini masih dibutuhkan di institusi Polri. Selama menjabat sebagai Kapolda Papua, tugas terberat Irjen Polisi Purnawirawan almarhum Dr. Andes Tommy Trider Yakobus adalah ketika peristiwa bentrokan berdarah di depan kampus Universitas Cendrawasih atau Uncen Jayapura di Abepura pada tanggal 16 Maret 2006 yang menewaskan satu anggota Brimob Polda Papua. Peristiwa berdarah itu, selain menewaskan 4 anggota polisi, juga menewaskan satu anggota Intel TNI Angkatan Udara Jayapura dan belasan polisi serta puluhan mahasiswa cedera. Irjen Polisi Purnawirawan almarhum Dr. Andes Tommy Trider Yakobus meninggal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2012 di Rumah Sakit Polri Jakarta. Irjen Polisi Dr. Andes Carlo Brix Tewu lahir di Rerewokan Tondano Barat, Minahasa, Sulawesi Utara tanggal 13 September 1962. Saat ini, beliau berusia 58 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 4 Februari 2020 mengemban amanat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan BUMN. Dia juga pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Barat pada periode 2016 sampai tahun 2017. Irjen Polisi Dr. Andes Carlo Brix Tewu pernah menjadi komandan upacara di awal tahun 2000 di zaman Presiden Megawati. Beliau juga merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985. Karir Irjen Polisi Dr. Andes Carlo Brix Tewu dalam kepolisian cepat melesat berkat prestasi yang dicapainya. Di tahun 2001, Tewu yang merupakan anggota tim Kobra beserta perwira lainnya berhasil menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra mantan Presiden Soeharto. Berkat sukses menangkap Tommy, Tewu termasuk polisi yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Irjen Polisi Dr. Andes Carlo Brix Tewu juga termasuk polisi yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Diserse Polda Metro Jaya yang menangkap teroris Imam Samudra di Pelabuhan Merak, Banten tanggal 21 November tahun 2002. Laksamana Madya TNI Yeskiel Katiandago SEMM-MH. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berdasarkan surat keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor Kep/588/7 Romawi/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI diangkat sebagai Komandan Lantamal 10 Jayapura. Laksamana Madya TNI Angkatan Laut Yeskiel Katiandago SEMM-MH merupakan putra Nusa Utara Sangihe yang menjadi komandan upacara pada saat penaikan bendera di tahun 2011 pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sewaktu menjadi komandan upacara HUT Kemerdekaan di tahun 2011, Yeskiel atau panggilan akrab dari Laksamana Madya TNI Angkatan Laut Yeskiel Katiandago SEMM-MH
Saat itu, menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Katak atau Kopaska Armada Timur II Republik Indonesia TNI Angkatan Laut. Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1990. Selain menjabat sebagai Komandan Lantamal 10 Jayapura, Laksamana Madya TNI Yeskiel Kartiandago SEMMMH juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat di tahun 2020. Paban 1 Aspotmar Mabes Angkatan Laut di tahun 2017 dan Pusdiksus Kobang Diklat TNI Angkatan Laut tahun 2015. Staf Ahli Pang Armatim Asintel Dangus Kamlatim di tahun 2013 dan Satko Paska Armatim di tahun 2010 dan juga pernah menjabat sebagai Wadan Resimen Kadet Akademi Angkatan Laut. Komisaris Besar Polisi Chris Reinhard Pusung SIK. Beliau merupakan perwira menengah polisi lulusan Akademi Kepolisian tahun 1997. Komisaris Besar Polisi Chris Reinhard Pusung SIK merupakan putra asli Minahasa yang lahir pada tanggal 21 Desember 1975. Beliau merupakan putra dari mantan Lurah Dendengan Dalam Kota Manado dan ibunya bernama Marce Pangau. Chris Reinhard Pusung adalah sulung dari 3 bersaudara yang juga merupakan alumni SMA 7 Manado. Perjalanan karir Kombes Pol Chris Reinhard Pusung bisa dianggap cemerlang. Ia kerap ditempatkan di daerah yang dilanda konflik sosial. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1997, dalam tugas pertamanya, beliau terlibat dalam penanganan referendum Timor Leste di tahun 1998. Di negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia itu, Pusung bertugas selama 4 bulan. Lalu kemudian, dia ditarik lagi ke Mako Korps Brimob. Sejak saat itu, ayah dari 3 anak ini kerap ditugaskan di daerah yang dilanda konflik, yakni Papua, Ambon, Poso, hingga Aceh. Kombes Pol Chris Reinhard Pusung memiliki pengetahuan dan pengalaman lapangan yang mumpuni berkaitan dengan terorisme. Sejumlah pendidikan nonformal dalam maupun luar negeri berkaitan dengan terorisme pernah diikutinya. Di antaranya, beliau pernah mengikuti Counter Terrorism Workshop di FBI Academy Quantico Amerika Serikat pada tahun 2012. Beliau juga pernah mengikuti Counter Terrorism Training di Rusia pada tahun 2013 hingga kursus di International Law and Forensic Academy Thailand pada tahun 2014. Dengan banyak pengalaman dan pendidikan nonformal itu, ia kini dipercaya sebagai Kepala Satgas Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri untuk wilayah Aceh sejak tahun 2019 hingga sekarang. Selain menjabat sebagai Kepala Satgas Densus 88 Anti Teror Polri untuk wilayah Aceh, Kombes Pol Chris Reinhard Pusung juga pernah menjabat sebagai Perwira Menengah Korps Brimob Polri, Danton Resimen 1 Korps Brimob Polri, Komandan Kompi B Brimob di Merauke, Kasat Lantas Polresta Solong Polda Papua, Kabak Ops Polres Kabupaten Sorong, Wakapolres Kepulauan Yapen Polda Papua, Wakapolres Jayapura, Kapolres Toli-Toli Polda Sulawesi Tengah, Kapolres Palu Sulawesi Tengah, Kapolres Minahasa Polda Sulut, dan juga dia pernah menjabat sebagai Kasat Gaswil Aceh di Densus 88. Kombes Pol Chris Reinhard Pusung SIK saat ini menjabat sebagai Kasagaswil Densus 88 Mabes Polri. Beliau juga pernah ditugaskan menjadi komandan upacara pada saat penurunan bendera di tahun 2020 pada zaman Presiden Insinyur Jokowi. Itulah profil perwira tinggi TNI dan Polri asal Sulawesi Utara yang pernah ditugaskan menjadi pemimpin upacara pada HUT kemerdekaan di Istana Negara. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kutunggu komentarmu untuk berkembangnya channel ini lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.